Update cedera William Saliba, Arsenal dapat kabar baik jelang lawan Manchester City. Besiktas ajukan tawaran 25 juta euro untuk Leandro Trossard. Calafiori tampil baik bersama timnas Italia setelah awal yang kuat bersama Arsenal. Via sempat pertimbangkan rekrut Gabriel Martinelli di musim panas. Gyökeres versus Sesko di laga timnas. Victor Gyökeres menjadi bintang. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Update cedera William Saliba, Arsenal dapat kabar baik jelang lawan Manchester City. Arsenal akhirnya mendapat kabar positif terkait kondisi bek andalannya William Saliba yang mengalami cedera saat laga Premier League melawan Liverpool akhir pekan lalu. Kabar baik datang dari Stephen Smith, CEO Kidman Labs yang merupakan pakar cedera dan performa atlet. Ia menilai kondisi William Saliba tidak terlalu serius dan pemain asal Prancis itu memiliki peluang besar untuk segera kembali ke lapangan. Semua orang di Arsenal bisa sedikit lega karena cederanya tidak terlihat parah. Jika ini cedera hamstring akan lebih rumit, tapi untuk cedera pergelangan kaki seperti ini, biasanya bisa dipulihkan lebih cepat. Kata Smith, kami memperkirakan Saliba bisa kembali dalam waktu 2-3 minggu. Bahkan mungkin lebih cepat, tergantung kondisi bengkak dan rasa sakit pasca laga. Smith menambahkan, ada kemungkinan Saliba sudah bisa tampil saat Arsenal menjamu Nottingham Forest di Emirates Stadium pekan depan. Namun, target realistisnya adalah kembalinya sang bek saat The Gunners menghadapi Manchester City. Besiktas ajukan tawaran 25 juta euro untuk Leandro Trossard. Besiktas dilaporkan telah mengajukan tawaran untuk merekrut bintang Arsenal Leandro Trossard. Pemain asal Belgia ini menjadi subjek tawaran sebesar 25 juta euro dari klub Turki tersebut yang jendela transfernya masih terbuka. Menurut laporan dari Soccersport, Besiktas telah menghidupkan kembali minat mereka pada Trossard, menyusul rumor tentang bintang Arsenal ini selama musim panas. Publikasi Turki melaporkan bahwa Arsenal belum menanggapi tawaran yang diajukan oleh Besiktas. Winger ini juga menjadi target untuk Brentford, Aston Villa, Bayern Munich, dan klub-klub Saudi Pro League, tetapi memilih untuk tetap di klub selama jendela transfer. Arsenal didesak untuk mempertahankan Leandro Trossard oleh Alan Smith. Mantan penyerang Arsenal, Alan Smith berbicara kepada Metro awal musim panas ini, mendesak Mikel Arteta untuk mempertahankan Leandro Trossard di klub. Dia percaya bahwa fleksibilitas pemain Belgia tersebut akan sangat membantu The Gunners selama musim ini. Saya akan tergoda untuk mempertahankan Leandro Trossard karena dia adalah pemain serbaguna yang telah tampil baik dan mencetak gol penting. Saya tidak berpikir Anda ingin kehilangannya. Dan hal yang sama dengan Martinelli sebenarnya. Dia tidak memiliki musim terbaik, tetapi saya pikir Anda pasti ingin mempertahankannya. Calafiori tampil baik bersama timnas Italia setelah awal yang kuat bersama Arsenal. Jeda internasional sedang berlangsung dan meskipun kompetisi antar klub tidak ada, para penggemar Arsenal tetap berkesempatan menyaksikan beberapa pemain kunci beraksi. Duo Spanyol Mikel Merino dan Martin Zubimendi telah tampil mengesankan dengan menyumbang 2 gol dalam kemenangan mereka atas Bulgaria pada hari Kamis. Piero Hincapié juga tampil mengesankan dan mencatatkan clean sheet untuk Ekuador. Sementara dua Gabriel tampil dalam pertandingan pertama Brasil di jeda internasional. Martin Odegaard juga menjadi starter untuk Norwegia pertama kalinya sejak mengalami cedera. Pemain Arsenal terbaru yang menunjukkan performa solid adalah Ricardo Calafiori. Dan ini terjadi setelah awal musim yang impresif. Keserbagunaan pemain berusia 23 tahun ini terlihat jelas saat ia menjadi starter di jantung pertahanan Italia melawan Estonia. Ia tampil prima sepanjang pertandingan dan mencatatkan statistik berikut. 117 sentuhan terbanyak, 99 umpan sukses terbanyak, 13 umpan ke sepertiga akhir, dan 2 peluang tercipta. Meskipun bermain sebagai bek tengah, sang bek mampu menembus area penalti lawan, semakin menunjukkan kualitas menyerangnya. Penampilan impresif ini muncul setelah awal musim yang sangat kuat.
Calafiori telah menjadi starter di ketiga pertandingan pembuka Liga Primer kami. Ia juga telah menyumbang 3 gol selama periode tersebut, mencetak gol kemenangan melawan United dan 2 assist melawan Leeds United. Ia juga tampil gemilang melawan Mohamed Salah di Anfield. Ia berujung pada nominasi pemain terbaik Liga Primer bulan ini untuk pemain Italia tersebut. Villa sempat pertimbangkan rekrut Gabriel Martinelli di musim panas. Ternyata ada minat tersembunyi Aston Villa terhadap bintang Arsenal Gabriel Martinelli. Manajer Unai Emery disebut-sebut sangat tertarik mendatangkan pemain sayap Brasil tersebut. Namun terlepas dari ketertarikan yang ada, Villa memutuskan untuk tidak melayangkan tawaran resmi. Menurut laporan dari The Athletic, langkah ini diambil setelah sebuah negosiasi yang alot menemui jalan buntu. Minat Villa terhadap Gabriel Martinelli muncul dari kebutuhan Emery untuk memperkuat lini serangnya. Bintang berusia 24 tahun itu menjadi salah satu target utamanya. Meski demikian, ada jurang besar antara valuasi kedua klub. Arsenal memasang harga yang sangat tinggi, diyakini mencapai lebih dari 60 juta euro. Sementara minat dari Villa hanya berada di angka 40 juta euro. Di tengah perbedaan harga ini, Villa juga terbentur dengan aturan profitabilitas dan keberlanjutan atau PSR Premier League, yang membuat mereka tidak bisa menghamburkan uang tunai tanpa pertimbangan matang. Kondisi finansial yang tidak memungkinkan dan keengganan Arsenal untuk terperangkap dalam saga transfer yang panjang membuat Villa mengubah fokus mereka pada hari terakhir bursa transfer. Gyökeres versus Sesko di laga timnas. Victor Gyökeres menjadi bintang bagi Swedia kemarin saat striker Arsenal tersebut berhadapan dengan mantan rival transfernya, Benjamin Sesko. Gyökeres bermain penuh selama 90 menit di Stadion Stožice, Slovenia. Pemain berusia 27 tahun itu memberikan assist kepada Yasin Ayari dari Brighton untuk membawa Swedia unggul 2-1. Tetapi Zan Vipotnik dari Swansea mencetak gol di masa injury time untuk membawa tuan rumah meraih hasil imbang di menit-menit akhir. Surat kabar Swedia, Fotbollskanalen, memuji penampilan Gyökeres melawan Slovenia dengan menulis, "Sangat kuat ketika umpan silang datang. Ia mampu menahannya dan mengoper bola kepada Ayari yang mencetak gol. Kuat, pantang menyerah, dan loyal, serta melakukan pekerjaan yang hebat. Ia sering menghadapi dua lawan." Gyökeres dan Sesko memiliki awal karir yang sangat berbeda di Inggris. Pemain internasional Swedia ini telah dipercaya menjadi striker utama di Arsenal dan telah mencetak 2 gol dalam 3 penampilan di Liga Primer. Keduanya dalam kemenangan 5-0 atas Leeds United. Sesko sementara itu masih menunggu kesempatan bermain perdana di Liga di bawah asuhan Ruben Amorim. Pemain berusia 22 tahun ini baru bermain 80 menit di Liga Primer, dengan 90 menit bermainnya sejauh ini berakhir dengan kekalahan mengejutkan di Piala Carabao dari Grimsby. Sesko baru-baru ini mengakui bahwa ia masih beradaptasi dengan tuntutan sepak bola Inggris. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!